percaya kami istimewa, kami berharga di mata-Mu, sehingga Kau memilih setiap kami. Terima kasih Bapak, sampaikan Tuhan suara hati bagi setiap kami sore hari ini menjelang malam ini Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, biar firman-Mu jatuh di setiap benih hati kami dan boleh bertumbuh berbuah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Wow, ada 50.000 orang. Oke, sebelum kita mulai, oke deh, lampunya tolong nyalain biar terlihat wajah-wajah yang cantik. Ya, puji Tuhan. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan semuanya? Siap ya. Mami Ana percaya kalau kalian hadir sore ini bukan satu kebetulan, dan kita percaya bahwa anak Tuhan itu tidak pernah ada yang terjadi secara kebetulan ya. Puji Tuhan bisa hadir semuanya. Wajah-wajah yang berkati, yang bersuka cita, yang siap diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oke. Dan satu yang kami percaya, kalau kalian bisa hadir, motivasi kalian adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Bukan untuk menyenangkan orang yang di kiri atau di kanan kalian. Itu mah nomor yang sekian dan sekian. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, nanti Tuhan yang membalas menyenangkan hati kalian. Oke. Firman Tuhan sore ini luar biasa. Dikasih temanya tentang penguasaan diri, ya. Nanti Rona nih, puji Tuhan nih, Rona yang bantu Mami Ana nih bikin PPT-nya. Anak muda pasti bisa ya, rata-rata udah jago, canggih lah bikin seperti ini. Biar kalian gak terlalu boring atau gak terlalu monoton. Mami bilang, aduh siapa yang buatin ya gitu. Ini ada Rona nih, kita Rona. Biar gak terlalu fokusin. Nanti kesini semua, jadi aku jadi malu. Ya, kita santai aja, nggak usah terlalu semua makannya begini. Nanti pas turun bahwa kalian nggak bisa nunduk, ini tegang semua. Kayak kita lihat ini, kita mau belajar tentang arti penguasaan diri. Nah, diri ini kan berarti bicara tentang pribadi ya, bukannya satu benda, tapi kita nih, penguasaan diri yang ada di dalam hidup setiap kita. Kalian boleh catat, nanti ada poin-poinnya. Jadi setelah Mami ujian ini, kita akan berbagi kelompok ya. Ada beberapa kelompok, nanti kita akan bahas sebentar. Apa sih yang kalian alami? Apakah dari firman yang dibawa Mami Ana hari ini, ternyata aku dapat poinnya di 1 gitu. Aku di nomor 2 nih ternyata. Atau kalian udah aku 1, 2, dan 3 itu nggak terjadi sama diri aku gitu ya. Itu jauh lebih baik. Oke. Dalam hidup ini kita lah orang-orang yang menentukan sikap, sifat, dan karakter itu bukan karena orang lain. Mungkin terbentuk karena orang di sekitar kita bisa, tapi bagaimana kita memilih menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang kuat itu tergantung pribadi masing-masing. Ya, kita semua kan dilahirin dari orang tua yang berbeda. Dibilang tadi ibadah wanita, bahwa wanita itu terlalu unik, ya. Kadang-kadang benar, dia belum cerita udah nangis. Kita nggak tahu cerita sebabnya, kenapa dia nangis, udah langsung nyumbang air mata, ya. Kadang-kadang perempuan tuh gitu, dibilang cantik dia bilang, bener nggak gue cantik gitu. Ntar kalau dibilang cantik, lu menghina banget jadi orang, betapa aneh gitu ya. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang dia bicara A, B, C, D, itu ya emang kenyataan gitu. Tapi kalau perempuan ini gitu, kalau dipuji, kalau sekarang langsingnya nyindir nih gitu. Padahal kita senang dalam hati, senang banget gue dibilang langsing gitu ya. Berarti gue berhasil nih programnya. Nah, malam hari ini, sore menjelang malam, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita nih setiap pribadi menguasai diri. Ya nanti karena boleh kayak, oke, ya kita ada di sini bilang dalam hidup ini kita sendiri menentukan nih kita mau menjadi A atau kita menjadi B.
ada di setiap kita. Pilihan itu ada di setiap tangan kita. Kita mau jadi karakter yang mana? Karakter kuat yang tough gitu ya. Jadi menghadapi apapun nggak gampang mewek, nggak gampang dikit nangis, dikit-dikit baperan, terbawa perasaan. Ya, di sini penguasaan diri artinya kita menguasai diri, mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau yang hal-hal yang nggak menyinggung orang lain. Kita belajar nih, kalau kita ngomong misalnya kita ngomong sembarangan, bentar orang enak nggak ya? Ntar kecewa kayak orang. Kita harus belajar berpikir sebelum berkata. Jangan kita ngomong, maaf ya tadi aku bercanda sebenarnya. Kemarin kalau ada yang lihat yang rajin lihat status pasti tahu ya. Kadang-kadang kita orang suka ngatain kita gini-gini, dia bilang kita udah kayaknya agak tersinggung gitu, dia bilang gini, gue yang lu bercanda lu sama lu gak mau muat baper. Padahal sebenarnya tujuan dia itu sebenarnya kayak mau mencoba menekan kita ya, bukan membunuh karakter sih misalnya, kayak pengen ngatain gitu, cuman karena dia tahu bingung ya gimana ya ngomongnya, ya udah dianggap itu bercanda. Sering nggak sih kita kalau ngeliatin, lu kayak sok pinter lu gini-gini, kita mungkin nggak ngerti, berapa bercanda lu, nggak mau menghina dia misalnya bodoh atau apa, tapi kita harus belajar berpikir, kalau aku mau kata-kata kayak gini, nanti dia gimana ya, tersinggung nggak perasaannya. Jangan udah keluar kata-kata semua udah tahu kan, kita berbilang, orang bercanda aja juga dibawa banget ke perasaan. Nah ini yang salah bagi setiap kita. Kita mau belajar apa hal-hal yang membuat teman kita pengen di setiap perkataan kita memberkati. Mungkin udah lama nih kita youth ini dari kemarin sempet online ya, dua kali online, ini baru ketemu. Mungkin di sini malam ini lebih banyak cewek. Kalau Sabtu lalu, cowoknya banyak banget. Cowoknya lebih banyak, ceweknya sedikit. Nah malam ini kita mau belajar bersama bagaimana kita belajar memahami orang lain. Orang lain juga harus memahami kita. Jangan selalu kita berpikir, kenapa sih orang nggak mau memahami saya? Nggak bisa gitu. Orang nggak bisa memahami kalian, tapi kita yang harus memahami orang lain. Ya, jangan terlalu banyak menuntut. Kenapa sih nggak mau ngertiin gue gitu? Misalnya, kita belajar bersama-sama malam hari ini ada 3 poin. Ya, untuk menjadi pemenang kita harus memiliki pengendalian diri. Nah, contohnya kalau kita nggak punya pengendalian diri, kita mau hidup sembrono di daerah yang punya hukum, kita nggak bisa sembarangan. Contohnya deh, kita Mamiana sih secara pribadi belum pernah ya ke Singapura. Sering banget didengar di Singapura itu nggak boleh meludah, nggak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kan ada hukum-hukumnya. Kenapa sih orang suka ditegakin hukum? Karena kalau nggak ada punishment gitu, nggak ada hukuman, orang kadang-kadang berbuat semaunya. Pernah nggak sih kalian ini? Contoh nih ya, di dalam gereja. Nih, misalnya ada yang makan permen, di contoh lagi Mamiana bos sharing, letak makan permen, ya. Nah nggak ada yang lihat, kebuang aja sembarangan, nggak apa kok gitu. Nah kalau kita yang punya pribadi yang yang berkarakter kuat itu, dilihat nggak dilihat, sampah ini masuk di dalam tas, nanti pas turun dibuang di belakang sana, mau di pojokan. Nah di toilet, ini sering banget di toilet cewek nih, karena Mamiana cewek, nggak mungkin masuk ke toilet cowok, ya. Di toilet cewek itu kan kita belajar ya, di sini kan nggak ada poster khusus, nggak ada. Kita nggak punya office boy yang di kantor-kantor tuh yang khusus berapa menit sekali dulu. Kalau kerja dia tuh ada kertasnya gitu, kayak ada schedule berapa menit sekali dia masuk ke toilet, dia tangan parah, oh ini clean gitu, terus kering atau apa gitu, bersih. Nah kita belajar juga di bawah di toilet perempuan itu jangan sembarangan, itu kan harusnya dalam keadaan kering bawahnya itu, jadi jangan sembarangan buang siram basah-basah. Kadang-kadang tempat dudukan kita itu diinjek-injek. Kalian pernah berpikir nggak, oh ya ini kan milik kita bersama. Kalau kita merasa memiliki, kita nggak akan pernah sembarangan. Betul nggak sih? Kita punya barang nih, barang yang kita sayang, nggak mungkin dong kita naruh juga sembarangan. Pasti kita ngerasa, ini kan aku beli mahal banget nih, nggak mungkin aku taruh sembarangan. Pasti akan kita jaga. Pasti yang punya handphone baru, dikit-dikit berapa menit dilihat, ntar malam mau tidur dibersihin, kayak gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan kita tahu nih, Omikronnya sedang tinggi lagi. Kita belajar bagaimana membersihkan handphone, hal-hal yang berharga pasti punya perhatian khusus, benar nggak?
semua deh perhatiin. Kalau kita anggap itu cuma sampah, kita nggak akan punya perhatian khusus. Bodo amat, sampah gitu. Tapi kalau satu barang itu memiliki nilai, kita akan coba jaganya, kita akan coba untuk jangan sampai hilang kah, atau dicuri orang. Kita mau belajar malam hari ini hal-hal apa aja sih yang kita kuasai dalam hidup kita. Rona boleh buka berikutnya. Ya, kita boleh belajar di sini tentang mengendalikan emosi. Di sini siapa nih yang seharian aja nggak pernah marah, ada nggak? Yang kalau di misalnya di kakinya, nggak apa-apa di kaki aku nggak bakal marah, gitu, ada nggak? Hah? Lihat ya, lihat banget katanya. Tapi kakinya injek kapas sebenarnya kaki, jadi nggak marah. Oke, ini ya mengendalikan emosi ini. Contohnya di sini. Kita boleh buka dulu deh di 2 Timotius 2 ayat 24. Coba pernah buka ayatnya, nanti salah seorang yang datang boleh boleh baca. Iya. Oke. Yuk, siapa yang kamu baca? Pakai alamat 2 Timotius 2 gitu. Ayo. Angel. 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap, mengajar, sabar. Nah, sabar. Contohnya gini, kita kan Indonesia ini budaya antrinya sangat rendah ya, sangat rendah. Kita masuk ke satu tempat, apakah kita mau pesan makanan, ataukah kita mau antri KRL, atau masuk ke dalam MRT atau apa, pokoknya semua tempat yang harus ngantri kita belajar. Nah ini gambarnya budaya antri, karena kalau kita nggak antri kita akan teriakin orang nih, woi gitu misalnya, ngantri woi gitu, apa nggak malu? Kita pengen budaya antri ini bukan hanya dimiliki satu golongan tertentu, misalnya ada orang kerja nih, orang kerja kan orang punya intelektual yang tinggi misalnya, karena udah biasa disiplin. Nah kedisiplinan ini dimulai dari saat kita sekolah, pasti di sekolah diajarin bagaimana cara kita bisa antri, masuk kelas juga gitu. Nggak bisa kita masuk kelas, wah masuk-masukan, pokoknya siapa yang paling kuat masuk maju, gitu. Nggak bisa, karena dia akan jadi kacau, pasti akan jadi senggol sana senggol sini, bisa ada yang jatuh, terbalik atau segala macam. Nah di sini kan ada budaya antri ya. Nah kita juga sama nih sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bilang, aduh gue udah nggak sabar banget nih, mau buru-buru misalnya kerja. Udah tahu mau kerja, udah lebih pagi, udah tahu mau sekolah, nggak bisa terlambat gitu. Misalnya kalau yang terlambat gerbang sekolah udah tutup. Dulu ya waktu masih sebelum pandemi, ada kan biasanya gitu ya, mau masuk sekolah bener-bener misalnya berapa menit sebelumnya gerbang itu sudah ditutup ya. Aduh, kan dulu kan Mama suka nganter anak nih, suka nganter sekolah. Aduh itu anaknya juga demennya mepet kalau sekolah. Nih emaknya yang ketar-ketir nih, aduh bisa masuk nggak sih ini anak gitu ya, maksudnya takutnya nyampe gerbang kayak ditutup. Kan apa ya, disayangkan banget ya, maksudnya sekolah nggak peduli, karena nggak, maksudnya kadang-kadang dia nggak kasih toleransi untuk boleh masuk gitu. Kadang-kadang bisa juga dia masuk tapi dia harus membersihkan lapangan gitu. Pernah begitu, dia bilang mami tadi aku terlambat nih, ngapain suruh bersih toilet, nah kan enak gitu. Jadi kita pengen ada pengendalian secara emosi. Anak-anak muda juga gitu kan, sabar, mungkin sama adik di rumah atau sama kakak di rumah, dikit-dikit kayaknya maunya setiap hari berantem. Kalau nggak berantem kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi kita pengen nih, jadi setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda GKB harus punya cermin nih. Kita tahu sekarang juga kan ibadah juga nggak seperti dulu ya, bebas, setiap orang bisa hadir misalnya. Sekarang harus daftar, di bawah juga harus tertib cuci tangan, dibiasain lagi. Karena kenapa sih Omikron bisa tinggi karena apa? Kita mungkin udah abai, kita merasa aku udah baik-baik aja nih, dan nggak perlu lagi kayaknya prokes juga udah nggak usah terlalu dijalanin gitu. Nggak bisa gitu, karena kita harus sebenarnya hidup ini udah berdampingan sama COVID gitu. Bukan berarti kita aduh jadi takut mulu nih, jadi kayaknya cemas mulu bawaannya gitu. Enggak, itu bukannya ciri anak Tuhan kalau takut. Karena ini malam hari ini aja kalau misal bicara takut, pasti ini gereja udah sepi nih. Orang tuanya udah khawatir, masuk gereja deh,
Tuhan juga jauh lebih tahu hati lu gitu misalnya. Nggak usah di rumah aja. Kenapa sih? Nah, ini orang tua yang kadang-kadang ini udah banyak banget ya kalau diperhatiin orang tua tuh gini. Oke, anaknya nggak usah ke gereja, takut kan nanti ada penyebaran gitu. Kalian harus tahu di dalam hadirat Tuhan tuh ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan tuh nggak ada penularan. Buat apa kalau Tuhan hadir cuma dia memberikan penyakit gitu loh? Tuhan hadir, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan mujizat. Benar nggak? Kalau kita gini, oke ke gereja nggak berani, tapi keliling ada di setiap kafe misalnya. Wah, kalau gitu nggak takut, kemana-mana nggak takut. Sekarang kan ada pembatasan lagi ya jam-jam gitu misalnya. Tetap aja bisa keluar ke sana ke sini, nggak salah, boleh-boleh itu ya kalian ya. Tapi belajar juga kita mengutamakan Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan itu bukan nomor satu, tapi dia di atas segala-galanya. Emosi itu dapat kita kuasai kalau kita itu menjadi tenang gitu. Misalnya contohnya gini, aduh udah buru-buru, ada aja lagi misalnya. Kalau karena apa? Yang bikin kalian jadi emosi karena apa? Kalian tuh mungkin ketelatan bangun, ya misalnya nggak ada persiapan, udah tahu nih besok mau pergi. Apa sih malam hari kita prepare? Oh besok yang mau dibawa tuh A, B, C, D. Nah dikumpulin nih jadi satu nih tempatnya misalnya gitu. Kalau momennya kayak gitu tuh, karena kan udah mulai agak lupa nih, jadinya ditaruh di tempat yang kita harus tahu nih. Ini mau berangkat, misalnya gitu, tas segala macam. Misal contoh ada payung, misalnya kita mau udah taruh situ. Nah karena apa? Karena nggak ada persiapan diri, jadi kalau ngadepin apa-apa di luar kita nggak siap. Giliran luar mempengaruhi kita akan terpengaruh, jadi emosi. Jadi kita nggak bisa menguasai diri dengan baik. Ya, di sini kita boleh lihat lagi di Pengkhotbah 7 coba. Pengkhotbah 7 ayat 9. Ada yang sudah ketemu? Ada yang kode suci? Jadi bawa baca nih. Nah, di sini gampang marah, gampang tersinggung, apalagi kalau orang tuanya misalnya mungkin kan kondisi seperti ini orang tua kita kadang-kadang juga udah nggak bisa memberikan uang jajan yang seperti dulu gitu misalnya. Oh kita nggak suka, nggak mau, pokoknya aku kalau nggak dikasih uang jajan aku nggak mau berangkat. Gue langsung demo kayak JHT. Ya, ini JHT kan lagi rame, tau nggak JHT? Bukan jahat loh, jaminan hari jual. Nah JHT ini sedikit info gitu ya. Kalian tuh harus cerdas, kalian harus punya tahu dunia luar. Jangan taunya game setiap hari, pusing liatnya. Mama paling sebel yang anak muda tuh yang setiap hari tangannya nggak mau lepas dari handphone. Nggak disalah sih, kalau kalian mau sekolah, oke, iya. Emang ada kebutuhan bener nggak? Sekarang kan harus online. Mau nggak mau belajar dari rumah, butuh handphone gitu. Pernah nggak sekali kalian gini? Aduh, mengendalikan diri ini, handphone. Hari ini aku nggak pegang sama sekali. Contohnya ya, misalnya nggak sekolah nih, hari Sabtu total nggak pegang handphone. Bisa nggak? Nggak bisa. Waduh, jujur loh, Abuela nggak bisa. Ini yang gede-gede gimana ya? Yang gede-gede lagi, bukan yang gede-gede badannya, maksudnya cici-cici ya kakak-kakak. Gimana? Soalnya? Gimana? Bisa nggak? Satu hari aja jangan pegang handphone, bisa? Bisa? Nggak bisa tetap. Abuela lagi nggak bisa, nggak bisa lagi. Oke, gini ya. Karena kalau kalian udah cinta terhadap satu barang di atas Tuhan, Tuhan tuh cemburu loh. Cemburu. Gitu. Dia merasa, aku nggak dianggap nih. Seharian bangun tidur, bukan berdoa, tangannya langsung ngeraba handphone. Kalau merah tuh gitu ada handphone, tapi buat alarm gitu. Nggak pagi-pagi tuh kita nggak perlu update data, jadinya kita nggak sengaja. Cuma buat matiin handphone, buat alarm aja matiin. Langsung berdoa, mengucap syukur dulu nih. Kalau maaf ya, kalau kita harus ke belakang dulu ya udah belakang sebentar, langsung berdoa lagi. Karena kalau kalian lebih mengutamakan handphone di atas Tuhan, cek hidup kalian. Pasti ada something, pasti ada sesuatu yang nggak beres sih. Kenapa sih handphone itu nggak bisa diandalkan loh? Nanti ada masanya internet bisa mati total gitu. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, jadikan dia kekuatan, kita akan semakin kuat. Tapi kalau jadi handphone jadi
aduh ini mah udah dari segala-galanya deh, nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa jauh dari kamu. Katanya handphone, bukan pacar, ya. Nah ini yang lebih bahaya ya buat anak-anak sekarang. Sampai mata kita bisa plus, bisa minus gitu. Anak kecil tuh bukannya nggak boleh pakai kaca ya, kacamata ya, karena kan di umur tertentu mungkin memang karena dia pernah dunia memang suka baca buku, belajar yang harus benar-benar fokus bisa menggunakan kacamata gitu ya. Nah tapi kan kalau kita benar-benar pokoknya tangan ini begini terus, entar gak ada handphone tangan gini sendiri tau. Mau nggak mau ya, kita nggak mau gitu. Jadi coba belajar penguasaan diri itu terhadap hal-hal yang seperti itu. Apa nih dasar di hidup kalian? Kayaknya kalau nggak ada ini, gue nggak jalan. Kayaknya gue kalau nggak ada ini, hidup gue nggak ada yang kurang gitu. Coba kalau kalian jadikan, kayaknya gue kalau nggak ketemu Tuhan satu hari itu kurang gitu. Kalau nggak lapor satu hari, bukannya lapor pak ya, acara lapor pak, bukan. Kalau kayaknya nggak lapor sama Bapak di surga tuh kayaknya nggak enak gitu. Coba itu yang jadi kekuatan. Coba tapi kalau kalian dikit-dikit kalau kuotanya habis langsung cepetan apa sih? Ampun ini nggak sih? Udah langsung marah-marah. Nih, dibilang lekas marah itu menetap dalam dada orang bodoh. Kita nggak mau jadi orang bodoh, tapi kita pengen jadi orang yang cerdas, orang yang pintar ya. Kalau kalian pun pegang handphone, ikutin berita-berita terbaru. Tadi dibilangnya JHT, Mamira bilang JHT apaan sih? Nggak tahu, kok JHT? Yang tahu tuh jahat, misalnya. Bukan. Ini jaminan hari tua, di mana setiap karyawan itu kan ada potongan buat jaminan nanti kalau di pensiun, ya, dari salary-nya, dari gajinya. Nah, pemerintah menetapkan nih dalam keadaan tidak kondusif ya, negara kita seperti ini, dibilang negara ini negeri kita lagi sakit. Gitu. Ada lagi isu yang seperti ini, JHT ini akan bisa dicairkan nanti usia 56. Orang-orang yang misalnya bekerja atau apa, mereka keberatan dong. Selama ini gaji mereka dipotong, tiba-tiba JHT-nya nanti diambilnya pasti ada nggak mau gitu. Jadi sering demo nih, kita pengennya belajar juga mendoakan apa sih isu-isu yang sedang berkembang sekarang ini apa gitu. Kita belajar peduli, jangan dikit-dikit punya handphone dulu. Coba diperiksa deh ke diri kalian nih. Oh iya benar juga ya. Apa sih maksudnya Mama yang tadi bilang kalau kita lebih penting handphone bukan Tuhan, cek diri kalian ya. Ada yang salah gitu ya. Oke, yang berikutnya yang nomor 2, Rona apa? Iya, kita pengen nih pengendalian kiri dalam hal apa? Kita harus mengatur keuangan dengan baik ya. Khususnya ini mungkin yang udah kerja ya. Yang udah kerja, kita pengen sekarang kan zaman ini susah ya, cari uang itu susah. Bagaimana usaha-usaha mungkin nggak seramai dulu mungkin dagang pajak ini ramai, sekarang dipukul sama apa? Dipukul sama online gitu. Kita nggak salah sih kalau beli online. Mamera juga suka belanja online, suka gitu. Tapi apa ya? Ini satu kebutuhan atau satu keinginan mata gitu. Kalau kalian mikir ini, pokoknya yang penting murah, yang apa aja yang murah, butuh nggak butuh beli aja. Ini yang salah gitu. Ya, sekarang banyaknya persaingan ya, ada Lazada, ada Oren, ada apa, ada Shopee, Tokopedia, segala macam lah yang berbau-bau online nih. Dihajar nih sama TikTok masuk juga. Pokoknya Cina ini di atas Tuhan, ya. Tuhan ini kan pencipta semua nih, ya, pencipta alam semesta. Cina itu pencipta nomor 2, ya. Setelah Tuhan dia, ya. Ini barang-barang Cina kan apa aja yang KW-KW kita senang beli. Yang penting murcit, ya. Ini murah. Boleh lihat gambarnya Rama? Nah, ini iya Shopee Food, iya. Kalau kalian juga nih beli Shopee Food, beli makanan, pokoknya lagi zaman ini kalau nggak beli online kayaknya ada murah gitu. Kalau nggak beli online tetap tinggalin zaman. Beli, butuh nggak? Nggak butuh sebenarnya kadang-kadang. Beli makanan, minuman yang bergula-gula, aduh. Tolong ya anak-anak mumpung kita bicarakan makanan ya. Kalian tuh jangan keranjingan minuman manis, ya. Jangan setiap hari di boba. Pokoknya boba nomor 1. Ada si boba, si babo, apa aja dibeli, ya. Lebih baik minum air putih karena emang nggak ada lagi cuma minum kering.
beli online itu nggak salah, tapi kalian juga harus lihat prioritas. Perlu nggak ya misalnya beli ini, beli apa ya misalnya nih sepatu deh contohnya, kaki kalian sepasang kan ya, kakinya kan sepasang nih, cuma 2 maksudnya ya. Beli sendok banyak, beli sepatu banyak, bingung kan ya? Maksudnya yang pakai siapa sih? Emang yang pakai kan ada kaki 1000 tuh nggak bilang kaki 1000. Kaki 1000 aja kita bingung tuh dia gimana cara pakai kaos kaki. Ya sekarang terlalu banyak kakinya. Nah, kalian juga jangan sembarang. Aduh, pokoknya yang penting lagi murah apa aja dibeli. Yang penting online. Yang lagi ini nggak peduli mama papanya lagi kesulitan keuangan kah? Biarin aja. Gampang kok orang tua mencari duit gitu. Nggak bisa, kalian nggak bisa seperti itu. Kebutuhan atau keinginan, kebanyakan kita keinginan mata. Tadi dibilang hal-hal penting dibeli. Coba deh misalnya, ini butuh nggak? Oh mau beli ini nih. Nanti habis pulang dari sini nih, ya buat prakteknya mungkin ada Senin nih, ada banyak promo. Banyak banget hal-hal yang menggiurkan. Aduh, tadi mamanya bilang katanya kebutuhan atau keinginan ya. Kalau keinginan mata, skip, jangan pernah beli. Karena nggak ada gunanya buat apa gitu. Jadi sampah juga di rumah, bikin barang-barang bertumpuk, nggak jelas. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang butuh barang. Mungkin yang kita nggak perlu, mereka butuh, tapi mereka nggak bisa beli. Kasian kan? Gitu ya. Jangan karena kita murah, nggak perlu pun dibeli. Coba ya, yang beli makanan hati-hati, jangan setiap hari kalian konsumsi hal-hal makanan yang manis, minuman yang manis. Ya, karena nggak bagus buat kesehatan. Indonesia tuh peringkat berapa dunia hal obesitas dan gula, diabetes. Karena apa? Konsum gulanya luar biasa. Minuman ini contoh ya, ini Mamera baru kaget nih tadi siang teman sekolah itu umurnya belum 50 sama gitu. Ternyata dia itu kena diabetes, gula darahnya tuh terlalu tinggi, dia kena stroke. Laki-laki nih, laki-laki. Nah, tanya nih, pakai tahu deh, kalau orang diabetes tuh apa sih yang bikin dia menjadi diabetes gitu. Ternyata itu dia setiap hari minum kopi kenangan. Iya, mungkin dia habis minum dia teringat kenangan mantan gitu ya kali ya. Enggak sih, sebenarnya bukan salah minuman kopinya, bukan. Ntar kalian langsung gini, aduh jangan kopi kenangan deh, apa? Hanya kopi aja, hanya kopi yang paling enak. Nah itu jangan juga, maksudnya kalau main lebih sehat, Starbucks enggak, ya. Jadi ternyata gini, kalau konsumsi setiap hari gula berlebih itu menyebabkan diabetes. Diabetes itu diabetes bukan diabetes, ya. Coba belajar, jangan lagi terpulang atau keluar dari sini langsung cari minuman atau apa. Belajar ini minum yang putih paling sehat, ya. Ciklet tuh setiap mana-mana selalu dia bawa loh. Gak usah gengsi, gak usah ngomong aku mah udah ngapain bawa minuman lah, emang masalah? Ya nggak masalah lah, kalian bawa kan botol kalian bukan botol tetangga, ya. Oke. Ya, yang konsumtif ya, beli barang nggak dipakai, dibeli terus pokoknya. Yang penting tetap eksis, nggak mau ketinggalan nih. Barang-barang juga mau dibeli papa mamanya. Mah, aku punya mereknya A, kalau nggak A aku nggak mau. Sombong. Aku punya B. Pokoknya setiap apa yang ada di badan aku harus bermerek. Nanti kalau orang nanya kan aku gengsi gitu, kan? Kenapa tuh gengsi? Ya, nggak penting. Kalian berharga bukan karena itu. Amin. Anak muda ingat ya, keberhargaan kalian bukan karena barang loh, tapi ada pribadi Yesus dalam hidup kamu. Ya, orang nggak perlu nanya. Lu nggak punya merek apa nih sebenarnya nih? Oh Levi's ya. Oh kalau ini nggak keren misalnya. Ya elah capek deh ngikutin orang. Aku paling nggak mau merek yang misal, kenapa sih nggak beli merek A, nggak merek? Kita juga buat mengukur diri. Oh ya, kita batas kemampuan kita untuk membeli apa sih, gitu. Kalau terlalu memaksakan diri kan, harusnya uang jajannya bisa beli yang lebih berguna. Karena kita gengsi nih, aduh, pokoknya barang bermerek yang mahal sekalipun, kita nggak terjangkau sekalipun, mungkin kita bisa utang segala macam. Jadi hal-hal yang nggak baik yang kita lakukan gitu. Yang penting gini, apa yang ada di tampilan kita ini, orang lihat aja kita yang penting bersih, ngerti gak? Yang penting kita tampilannya bersih. Kalau merek-merek mah orang nggak mungkin lah kita pakai kaos orang bilang ini, belakangnya itu mereknya bersih nih, kurang ajar amat ya. Kalau kita lagi pakai kaos tiba-tiba orang ada keranjang
aja gitu pengen tahu, nggak mungkin gitu. Jadi kalian, keberhargaan kalian bukan karena barang, keberhargaan kalian bukan karena merek, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kamu. Amin. Amin. Belum selesai, satu lagi. Kita lihat, kita buka dulu ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Yuk, yang udah dapat tolong. Biar corona nggak boleh gitu ya. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 16. Suara baca, ayo, yang lagi. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, tuh keinginan daging apa sih tadi? Banyak hal-hal yang nggak perlu dibeli. Keinginan mata, lihat apa aja yang pengen gitu ya. Ini biasanya cewek nih. Nah, keakuan hidup, misalnya keakuan kayaknya pengennya orang memandang sosial kita tuh selalu, wih, pokoknya kalau lihat angel misalnya berkelas banget ya gitu. Nah, semua ini bukan berasal dari Bapak, semua ini bukan dari Tuhan, melainkan dari dunia. Oke, yang berikutnya, ya yang terakhir biar kita bisa sharing bersama-sama. Yang terakhir, Rona, mengandalkan diri untuk apa? Hal-hal yang rohani. Contohnya apa? Kita tahu ya, saat ini kan pandemi ini belum berakhir. Kita diingatkan kembali untuk prokes, untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Demi apa? Sehatnya fisik kita. Karena banyak banget kemarin teman-teman, khususnya anak-anak sakit tuh. Kita rombongan apa? Kita rombongan bulu tangkis ya. Kita main bulu tangkis loh kalau Senin promo ya. Kalau kalian mau ikut bayar 15.000. Ya, dulu. Nah, kemarin hampir semuanya sakit, ya lihat ya. Karena sakit kita nggak bisa main. Nah, bayangin ya, Tuhan itu kalau cuma sentil kita, aduh apa sih, misalnya flu aja deh, aduh rasanya nggak enak banget. Ya flu nggak enak, pusing nggak enak, badannya kayaknya apa ya, bilangnya sini kayak gerges gitu kayaknya, apa yang ditusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk, kayaknya nggak enak. Nah, kita pengen apa nih? Kita pengen secara jasmani sehat, terlebih secara rohani, ya. Kita pengen kita dapat mengendalikan diri untuk hal-hal yang rohani. Contohnya apa hal-hal rohani? Ya, kita boleh menjadikan itu firman Tuhan ini dasar dari segalanya loh, bukan karena kata orang. Kalau misalnya lu pengen gini, harus begini-begini loh. Jangan pakai standar dunia, standar orang-orang di luar Tuhan. Kalau lu pengen misalnya eksis, makanya lu begini-begini gitu. Itu kan bukan berdasarkan firman ya. Gak ada dasarnya. Dasar keyakinan kita apa? Ya firman. Firman Tuhan bilang apa? Kamu berharga di mataku. Tuhan gak bilang karena kamu pakai merek LV, karena kamu belinya yang Hermes misalnya. Karena misalnya yang bermerek lah, yang bisa pakai yang H&M itu misalnya. Atau apa nih yang anak-anak udah tahu nih? Balenciaga, weh, jadi mah. Iya, Balenciaga. Pokoknya yang bermerek ya. Kita nggak, bukan itu standarnya. Kita pengen kita sehat secara jasmani, kita sehat secara rohani. Siapa di sini yang jujur aja, yang setiap hari pasti baca firman? Siapa lagi? Abuela, iya. Siapa lagi? Hah? Baca ya, pasti baca ya. Iya, nggak apa-apa. Pagi siang sore boleh lebih baik lagi. Kata firmannya di dalam Mazmur, merenungkan firman itu siang dan malam, ya. Bukan berarti aduh ketemu merah siang malam jadi bisa kerja nih, enggak. Ya, ini Abuela sama Gabriel dia merenungkannya malam baca firman, ya. Baca firman setiap hari nih udah jujur banget nih. Punya waktu doa, punya nggak waktu untuk berdoa? Mungkin makanan juga sering lewat kali doa. Hah? Pernah lihat nggak? Ada orang loh sudah sedang makanan. Iya, pengalaman ya. Keselak, tau nggak keselak? Makanan misalnya, pernah nggak sih kalau lagi makan pedas tiba-tiba ke hidung? Pernah nggak? Iya, pernah gitu kan ya? Kayaknya gitu atau tiba-tiba sampai sini gitu kayaknya kepedesan gitu. Nah, kita pengen nih kalau kita makan berdoa itu satu harusan gitu loh. Karena kan apa? Terima berkat hari ini. Ya, walaupun mungkin ya makannya yang sederhana aja,
di restoran sederhana gitu ya, yang bayarnya nggak sederhana ya. Kita pengen tuh setiap makan doa, tapi bukan itu yang Mama maksud gitu loh. Doa ini punya waktu khusus, punya nggak? Siapa lagi yang ini tadi desa cuma yang kecil-kecil doang yang aktif nih. Kakak-kakaknya siapa yang setiap hari punya waktu doa? Wah, Gigi, wow, yes. Siapa lagi? Yang lain ngapain? Yang lain ngapain nih? Coba deh, gini nih, misalnya gini, udah mandi sore contohnya, tangan gatel nih, aku udah mau pegang handphone misalnya, langsung aja masuk kamar, ngapain? Doa gitu loh, bukan main HP ya, ada yang HP sama aja, langsung buru-buru masuk kamar, punya waktu tersendiri berdoa gitu. Coba deh, belajar deh, kalian nanti akan diperhadapkan pada satu hal yang kalian gak bisa apa-apa kecuali doa gitu loh. Kalau nggak pernah melatih diri berdoa, kalian kalang kabut hadapi masalah di luar. Aduh, ternyata besok ulangan nih, gimana nih? Itu bisa panik langsung, karena nggak tahu harus bagaimana. Ya, tapi kalau punya pengendalian diri, oh iya, diingetin lagi, oh harus tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kamu dalam keadaan kalut, dalam keadaan, aduh nggak bisa berpikir apa-apa, ya kalian nggak bisa berdoa memang. Tapi kekuatan doa itu harus dirasakan pribadi lepas pribadi, gitu. Bukan karena tadi ini bersaksi ya doa itu kok cepet banget dijawab ya sama Tuhan. Oke, Tuhan menjawab setiap doa itu kan menurut dia, menurut maunya Tuhan. Tapi setiap kita bagaimana mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, yaitu masing-masing. Nggak bisa kok share kemarin kesaksian dia berdoa ini langsung udah Tuhan jawab misalnya. Itu urusan Tuhan, itu sama share. Tapi kalau kalian punya masalah, bagaimana pengen doa itu terjawab, ya kalian harus datang sama Tuhan. Tapi kalau nggak pernah berdoa, nanti di hadapan Tuhan bingung juga. Habis di pertengahan ngapain nih? Habis di pertengahan bingung gitu, mau ngomong apa ya gitu. Karena nggak terlatih, karena nggak terbiasa. Ya, kalau datang sama Tuhan itu nggak perlu banyak basa-basi. Tuhan itu tahu kamu loh. Pengen nggak dikenal Tuhan? Pengen nggak? Iya, jangan kita bilang, aku tuh tahu Pak Jokowi Presiden RI. Pak Jokowi kenal aku nggak? Enggak. Pak Jokowi nggak kenal aku. Kasihan deh loh. Nah, kita pengen kita ini menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan. Waktu kita datang nih, Tuhan tahu loh suara kita. Waktu kita berseru, Tuhan bilang, aku mengenal suara ini, gitu. Kita pengen gitu ya. Waktu kita punya masalah, nggak tahu harus gimana, mama papa nggak bisa tolong, cici pokok kita nggak bisa tolong. Cuma kekuatan dalam doa. Ambil waktu kalian masuk kamar, doa. Nggak usah lah, nggak usah berpikir aduh gimana ya doa. Kalau saudara kita tuh di luar sana yang berbeda dengan kita jurusannya nih, nggak satu server, mereka doa ini hitam loh. Nih, kenapa jadinya hitam? Karena mereka benar-benar sujud. Sininya harus hitam, jadi orang tahu wah nih, berarti pendoa nih. Gitu. Untungnya pendoa GKB nggak usah sujud, ini ada hitam, kakinya ada hitam, lututnya. Kita pengen waktu kita datang sama Tuhan, dia kenal kita. Benar nggak? Mau nggak? Mau dong. Kita waktu kita datangin aja, misalnya belum melihat orang aja, kalau ke rumah kita tahu nih, belum lihat mukanya, iya aku tahu tuh yang datang misalnya lihat misalnya gitu. Kita pengen kayak gitu. Kita waktu kita datang sama Tuhan, dia kenal kita. Waktu kita datang sama Tuhan, dia tahu oh ini suaranya Tuhan ini. Dia mau minta apa sih? Kalau kita pengen mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu, jangan banyak ngeluh sama Tuhan. Naikin aja syukur. Ada Tuhan, makasih banget Tuhan, kok baik banget sih hari ini gitu. Makanya itu kalau di jalanan aja tuh, kalau memuji Tuhan itu, pengen nangis gitu, bukannya kelilipan ya. Bukannya kelilipan maksudnya. Suka apa yang ngerasain Tuhan tuh terlalu baik banget gitu, baiknya banget. Bukan masih bicara materi ya. Banyak hal-hal yang udah Tuhan aku itu kayaknya cuma bisa bersyukur aja deh. Gitu ya. Kalau doa juga masuk kamar, aduh mengucap syukur Tuhan buat hari ini bisa melewatinya gitu. Ya, anak-anak belajar ya, kalian harus punya kehidupan doa. Kita buka dulu deh di Mazmur 90 ayat 12. Ini ada handphone. Jadi nama yuk. Biar corona nggak keluar dari sini, coba yang 90, Mazmur 90 ayat 12. Siapa yang baca? 90 ayat 12. Udah kok, kamu? Gak ya?
Gini, nggak ada ya handphone yang nggak ditinggal lagi namanya. Iya, kalau kita pengen jadi orang yang bijaksana yang bisa mengendalikan hidup kita nih di hadapan Tuhan, itu hari-hari ya Tuhan. Karena istilahnya bicara kematian, nggak mandang usia loh, bukan yang tua yang masih mati duluan, enggak, yang muda pun bisa mati. Contohnya siapa sih? Tuh suaminya si BCL, orangnya ganteng, istilahnya hidupnya sehat. Nah seperti kita nih, mungkin sembarang makan di kaki 5, kaki 3, jadi aja kotor-kotor pokoknya enak ya, misalnya gitu kan. Orang Indonesia tuh semakin kotor semakin enak katanya. Tapi mereka nggak pernah sih makan kotor-kotor. Nah, dia kenapa? Dia dulu dia itu akan jadi iklan alat kesehatan gitu. Berarti kan dia orangnya sedang olahraga, benar nggak? Makannya bersih, nggak sembarang seperti kita mungkin. Tapi dia mati tuh kena serangan jantung. Nah artinya siapapun kita tempat ini jangan pernah berpikir yang meninggal mah orang tua duluan, anak-anak belakangan misalnya. Aku masih muda, masih kuat. Boleh kalian bangga akan kekuatan kalian, tapi bukan untuk gagah-gagahan, tapi kuat secara rohani, ya. Oke, kita menjadi orang yang bijak. Nah ini kita harus bayar harga untuk setiap beribadah. Ya, hari ini begitu banyak yang bisa hadir. Kemarin hujan ya, hari Rabu ya gitu ya. Rabu, kita kan ada kue di sini. Itu luar biasa loh, kue itu kita nggak bisa bilang ke kalian ya seperti apa pembahasan kita. So rahasia, ya, biar kalian penasaran. Dulu itu rajin siapa? Felix, udah lama nggak datang, bagus banget, ya. Jadi di situ kita bisa cerita bagaimana kehidupan di keluarga kita seperti apa sih, gitu yang nggak bisa kalian bisa ceritain. Habis kalau cerita sama mama papa mungkin mereka nggak terlalu bisa nanggapin. Di sini kita bisa berbagi, tapi kita kalau ceritanya di kue ini kita nggak mau keluar, khusus buat kita yang konsumsi gitu. Kemarin kan Rabu itu hujan ya, hujannya deras banget. Aduh, mana ya, mau berangkat nih, derasnya mau jubile nih, lalu masih basah nih. Nah, kalau kita udah punya tujuan, udah punya motivasi, pokoknya gue harus datang kue. Gak peduli hujan. Coba kalau kalian begini, pokoknya Ko Jun hari ini makan ya, Rabu nih makan, aku tungguin misalnya di Bami GM, dibayarin pokoknya makan sepuasnya. Hujan datang nggak? Ada salah. Pasti gitu deh. Coba deh, diri kalian tuh begini, hal-hal rohani nggak demen. Aduh gak deh, nggak boring, pasti nggak ini nih. Kalian jangan pernah berpikir seperti itu, karena latihan rohani itu juga harus kita lakukan setiap pada kesempatan. Ada apa ya? Kayak ini kan kue ini kan cuma seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, sebulan makannya ada doang yang enggak, sebulan 2 kali, dan itu pun bisa ya paling lama-lamanya 1,5 jam lah. Tapi kemarin cukup lama ya kita lakukan di sini, kurang lebih 2 jam lah. Kita ngobrol di sini. Kalian kan di sini bilang bayar harga untuk kesetiaan kalian, ibadah umum, oke lah kalau kalian belum pengen ibadah di umum, tapi di youth-nya, ayo dilatih, kerohanian dilatih. Orang yang melatih dirinya udah terbiasa. Aduh kayaknya kok nggak ibadah, ada sesuatu yang kurang. Jangan pas mau berangkat, pas hujan, aduh puji Tuhan. Bisa ada alasan di kemamianan kita bertanya, kenapa kalian kenapa? Hujan nih, gitu ya misalnya. Ya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, melatih diri, melatih rohani kita biar lebih kuat lagi, miliki kedisiplinan. Gambar-gambarnya sama. Nah, oke. Gambarnya yang ketiga. Nah, di sini nih, tuh ada ponsel. Dulu waktu masih dilakukan secara online ya. Ibadah online nih kalau nggak salah nih, ibadah online, ibadah raya kita. Ibadah raya kalau kalian bisa hadir ya. Komunitas yang disiplin nih, contohnya nih kayak kemarin kan ada nama Natalan ya, Natalan, ibadah youth gitu. Ya, soalnya gini, kalau kalian ibadah, manfaatnya bukan buat Mama Yana loh, bukan gini. Nah, datang biar Mama Yana seneng, ngeramein, nggak penting ya, nggak penting karena manfaatnya buat kalian. Semakin kalian
kuat di dalam rohani, kita nggak akan gampang terjatuh. Ngerti nggak? Pergaulan sekarang kan sangat-sangat mengerikan ya, maksud di luar sana. Tapi kalau kalian punya pagar yang udah dipagari, wah waktu ibadah ternyata begini ya, harus memilih pergaulan, jangan pergaulan buruk, jangan sembarang bergaul, jangan sembarangan berbicara. Oh udah biasa. Jadi waktu kalian ada di luar sana, bukan di lingkungan gereja, kalian tuh merasa udah punya pagar, oh udah kuat kok, karena udah ada benteng, gitu. Udah ada penjagaan. Dalam hal apa? Ibadah. Nah ibadah mana? Ibadah raya, oke. Sangat oke ibadah raya. Kalau kalian nggak bisa bergabung di ibadah raya, oke, kita bergabung di ibadah hidupnya setiap Sabtu. Jangan dikit-dikit mau ulang tahun, ada yang ulang tahun, dikit-dikit kemana mau kondangan? Emang kalian udah nikah loh di kemana? Iya, penungguan dulu, ya. Itu kan bicaranya kerajinan ya. Hal-hal yang itu kayak gini. Aduh, soalnya kalau acara-acara itu kan makanannya enak, ya ampun, kasih nama sih kayak perawan enak. Ya, bukannya nggak boleh, tapi janganlah punya agenda-agenda yang seperti ini. Belajar mah, aku hari Sabtu itu khusus yud, jangan jalan-jalan dulu mah. Belajar sama mama, papanya bilangin, papa kalau Sabtu pergi boleh, tapi setelah jam 7 ya. Kalau jam 7 aku bisa nih, gitu. Ya, mau nggak? Ya, karena kekuatannya nanti buat kalian sendiri. Oke, ya. Pertanyaan terakhir, kira-kira bisa nggak sih 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita? Hah? Bisa? Sangat bisa, karena kita manusia loh, ya, bukan manusia daging. Yang dimana dikit-dikit, aduh saya mah masih manusia daging, namanya dikit masih sakit. No, ya, kita harus membangun diri kita, manusia kita harus terbangun. Jadi kalau menghadapi masalah-masalah ini, ada tahu triknya nih, udah tahu nih bagaimana menghadapinya, oke? Jadilah anak muda yang excellent saat kalian bisa melakukan semua 3 poin tadi, ya, oke? Itu aja, kita harus menjadi anak-anak muda yang kuat, anak muda yang hebat, anak muda yang dipandang dunia ini kalian jempol, ya. Bukan karena jempolnya main handphone terus loh, bukan, ya. Tapi yang benar-benar dunia mengakui kalian kayak batu baterai, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Oke, thank you, Tuhan berkati ya. Kalau kita berdoa dulu, nanti Cici Gret akan bagi kelompok ya. Oke, kita bahas sebentar aja. Yuk, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat suara kebenaran-Mu yang sudah Kamu sampaikan malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu bukan karena kekuatan hamba, bukan karena kecakapan dan kepintaran, tapi karena Tuhan yang menyampaikan bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan terpetrai di setiap hati kami, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapak, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Ya, oke.